30 menit akhirnya videonya mulai take juga. Hai. Hai. Terlalu bersemangat ya? Ya, tapi gak apa. Artinya kan excited. Iya excited, soalnya udah lama banget emang gak bikin video. Dan di video kali ini aku sama Mas Rashid alias suami. Nah, alias gitu dong. Apa? Istri aku. Setelah hampir 2 bulan tadi aku ngecek di luar video prewed yang sebenarnya itu udah diproduksi November, kita nggak bikin video nih udah 2 bulan tuh. Nggak bikin sih. Ya nggak upload video di channel Roro Dinner tuh nggak 2 bulan dah. Ya, sekitar 2 bulan. Emang sibuk sih waktu kemarin. Sibuk bojo. Enggak lah, kan kita ngurus nikahan. Ya ngurus nikahan. Prewed aja baru diupload ya kan. November itu kan 2 bulan lalu tuh berarti November pas ya. Berarti emang sebelum prewed tuh setelah mendekati prewed tuh udah nggak pernah. Iya. Sebenarnya waktu mulai kita udah pindah ke sini, aku udah pindah ke sini kan sebenarnya ada waktu, tapi kenapa kita nggak bikin? Mungkin gini kali. Jadi BTW ini ya, kita posisi nih, kita lagi take ini 1 bulan lebih setelah nikah ya, lebih 2 hari. Lebih 2 hari. Tapi mulai bener-bener stay di rumah ini karena kan 1 bulan, terus kemudian kita 2 minggu honeymoon ke Bali kan. Terus pulang ke sini cuman sehari 2 hari, udah ke Jakarta lagi. Plus ke Gombong itu hitungannya seminggu lebih, hampir 2 minggu itu. Berarti kita tuh bener-bener baru stay di sini baru 1 minggu lebih loh sebenarnya. Hah, serius? Enggak lah, 2 minggu. Tanggal berapa kita balik? Lupa. Aku cek mau nggak? Tanggal 8-an, ya udah cek aja. Kalau seminggu enggak lah sayang, masa seminggu sih? Mama aja udah 2 kali kesini kok, 2 minggu lah. Iya tanggal 11. Gombong Yogyakarta tanggal 11. Iya 11, ya 10 hari. Ya di sini berarti kita 10 hari ya, 10 harian, 11 hari. Iya 12 hari lah. 12 hari. Maksudnya, kan pertanyaanmu adalah kenapa sih kok nggak langsung take gitu ya? Kalau aku rasa sih karena kita perlu banyak pembiasaan dulu, maksudnya kita masih ngerapin barang lah, terus ngisi-ngisi barang, terus kamunya sebagai pihak yang pindah juga masih harus membetahkan diri ya kan. Awal-awal tuh masih apa ya? Aku nggak bilang nggak betah, tapi masih of course namanya orang pindahan masih harus adaptasi kan ya. Jadi kayak mungkin kepikiran untuk take aja, aku nggak langsung take untuk Cinecrip kan, butuh berapa hari gitu karena masih perlu nyari ritmenya gimana kita kehidupan kita berdua sehari-hari. Jadi sekarang udah mulai ketemu nih ritmenya nih. Oke, aku harus take jam sekian gitu udah mulai ketemu. Kalau biasanya aku bener-bener waktu bangun jam sekian, mulai jam sekian, kalau jam sekian makan gitu. Kalau sekarang lebih fleksibel hitungannya. Tapi kalau waktu itu kan kelarnya aku harus lebih siang, lebih sore karena habis itu kita pergi kan. Nah sekarang kan udah bisa ketemu gitu. Tapi kamu juga selesainya sama sih sebenarnya tuh kalau aku lihat ya. Sebenarnya ya mungkin beda, kamu ngerasa lebih santai, tapi secara nggak langsung tuh sebenarnya kita tuh sama sih. Ya nggak jauh beda. Maksudnya beda kelar 2 jam 3 jam tuh nggak beda sebenarnya gitu. Cuman karena lebih nyantai aja ya udah. Lebih nyantai. Karena nggak ada harus aku harus jemput dia ke setengah jam perjalanan belum pergi kemana gitu. Ini lebih santai. Nganterin lagi kayak dulu mikirnya gini, kalau misalkan aku pending kerjaan, kelar kita pergi, aku pulang baru aku lanjut, tuh udah capek banget. Udah jam 11 tuh udah melewati perjalanan kemana gitu, kayak nggak mungkin, jadi harus kelar dulu. Nah, kayak sekarang nih posisi kita take nih aku masih belum ngeluarin thumbnail gitu, jadi kayak ya udah nggak masalah. Kita mau ngobrol-ngobrol santai aja sih, ngobrol-ngobrol santai berdua sambil sharing maksudnya gimana sih setelah 1 bulan lebih 1 hari kita nikah, lebih 2 hari ya? 2 hari. Jadi kita nikahnya tuh tanggal 20 Desember 2023, itu 1 bulan yang lalu, dan sekarang nih waktu kita take nih tanggal 22 Januari. Pokoknya nanti di video ini ya udah kita ngobrol santai aja ya. Ya bentuknya ngobrol-ngobrol santai. Ngobrol gitu aja. Dan mungkin tidak terarah tapi ya udah. As always lah, kita emang nggak pernah terlalu stick satu pokok pembicaraan kan, misalnya kan. Pembukaan. Pasti ngalur ngidul. Penutupan tuh nggak pernah ya gitu. Udah boleh kemana gitu lah. Oke. Jadi nanti aku sama kamu kita saling nanya aja kali ya. Ya, karena kan kita punya 2 perspektif nih. Maksudnya dia sebagai orang yang baru pindah ke sini, aku sebagai orang yang baru didatengin orang lain rumahnya gitu.
Jadi ini tuh rumahnya Rashid. Dulu sebelum aku pindah ke sini setelah kita nikah tuh ada temennya kamu. Temannya kan? dia, insert fotonya nanti ada di sini nih. Serius. Iya, jadi dia tinggal berdua sama temennya dia, temen Ya. kuliah. Aku nggak tahu nanti siapa yang bakal nonton video ini gitu. Tapi aku yakin banyak yang kita jawab kali ini, yang kita ceritain, yang kita rasain itu dirasain juga sama orang yang mau nikah gitu. Ketakutan kayak misalkan dia sendiri sebelum pindah kan juga takut, aduh nanti aku tuh gimana ya, belum pernah pindah kan. Pasti banyak kan orang lain juga yang belum pernah pindah, nanti ikut suami atau ikut istri ke rumah mertua atau tinggal berdua gitu, takut gitu. Atau aku mungkin nggak sampai takut ya, tapi bohong kalau aku nggak kepikiran, aduh besok ada orang lain tinggal di sini, rutinitasku tuh gimana gitu, terus bentuk rumahku nanti bakal jadi seperti apa, di settingannya aku udah nyaman tuh bakal diubah gimana gitu. Itu pasti ada pemikiran gitu. Mungkin cerita dulu kali ya. Jadi kita tuh nggak langsung pindah ke sini. Nggak langsung. Jadi nikah, H+1 abis nikah tuh nggak langsung pindah ke sini. Cuma naruh barang-barang doang sama packing untuk besoknya kita kan honeymoon ke Bali. Langsung. Ya kita nginep sih malam, tapi kayak ya nggak kerasa lah, Ya, cuma jadi, tidur gitu. Terus abis itu informasi lagi, jadi settingan rumahnya ini pun udah diganti ya. Udah berubah banget, dari dari dulu. ya sebelum dia masuk gitu, sebelum aku nikah gitu, berubah sekali. Itu tuh beberapa hal yang sering dia omongin juga sih sama aku, yang kayak wah akhirnya kulkasnya gitu, kulkasnya ada isinya Rumahnya gitu. kayak rumah gitu kan. Ya, dia baru kemarin nyampein itu, rumahnya rasa kayak rumah ya lah. Emang sebelumnya apa gitu. Soalnya siapa yang bilang kayak mama deh, mama aku dulu bilang pas duduk kan, dulu kan belakang nih ini udah ada sofa ya sekarang ya, 2 ya. Dulu kan nggak ada gitu, jadi kayak cuman nanti kalau ada fotonya bisa diliatin kalau ada fotonya. Ya, nanti kita insert. Ada kalau ada cuman karpet, terus orang kalau main temanku atau orang tua ya udah lesehan di karpet gitu. Kayak mama aku waktu itu sempet ngomong kayak, ih kayak kosan ya. Karena kosan tuh kan biasanya adalah ada kamar-kamar, ada satu ruangan bersama gitu untuk anak kosnya nongkrong ya kan. Kayak kosan gitu. Kosong juga kan, nggak ada TV dulu tuh, nggak ada TV, nggak ada lampu. Ini perabotan yang kalian lihat di frame ini, kecuali sofa biru di sebelah kanan itu semuanya nggak ada nih. Ya apa korden adalah, tapi kayak lampu, TV, terus tuh tangga di belakang ini nggak ada semuanya. Sama kulkas juga kayak, pokoknya sekarang udah jadi kayak rumah, ada perabot gitu. Kulkas ada, cuman dulu tuh paling isinya cuman, kalau aku kan sering minum manis gitu, ya udah aku simpan di situ. Terus and that's it. Sama buat nyimpen apa, tisu galon disimpan di situ. Udah kayak nggak ada, kayak kosong gitu. Bahkan sering kali kulkas tuh cuman jadi kayak ya udah pajangan karena nggak ada isinya kadang-kadang. Sekarang juga bukan yang penuh juga sih, tapi Nggak maksudnya penuh. isinya tuh ada sayur, Ada sayur, buah, ada apa sereal, apalah udah penuh gitu. Telur, makanan pokoknya kayak rumah. Dan tadi kayak waktu aku lagi masak telur gitu di dapur juga, rumahnya ini ada apa, air fryer, ada magicom, ada apa bahan makanan kayak rumah gitu. Aku merasa udah jadi rumah beneran. Ya aku senang sih itu, pokoknya itu bukan perasaan kayak dulunya aku ngerasa nanti berubah kayak apa ya, terus begitu terjadi oke, ini perubahan ke arah yang baik gitu loh. Jadi kayak akhirnya, dan ada perasaan senang karena dulu aku bangun rumah ini nggak tahu akan dibawa kemana. Hampir 3 tahun yang lalu lah. Ini kan rumah aku tempatin tuh 14 Oktober 2021, 2,5 tahun. Jadi kayak dulu kan ngerasanya masih kosong, terus sekarang lihat udah penuh, jadi kayak ada berkembang gitu. Jangan nangis. Enggak nangis, seneng. Iya, itu berarti dari kamu ya. Dulu emang kamu punya temen gitu, tapi maksudnya kan kehidupan kalian kayak beda waktunya ya. Jadi ngerasanya tetap kayak sendiri. Dan lagian kan dia nggak yang apa, ya udah yang dia urus dalam tanda kutip, yang dia isi perabotan kan ya kamar dia gitu, nggak ngisi yang ruang ini. Dan kehidupanku juga mostly di kamar waktu itu. Kayak maksudnya pas kamu bangun dia udah pergi gitu kan, waktunya beda. Aku bangun dia masih tidur. Kan aku bangun masih tidur, aku kerja dia baru bangun, terus aku selesai kerja dia nggak ada, aku tidur dia pulang. Iya, jadi benar-benar kayak nggak ada orang ya sebenarnya, cuman vibes-nya ada orang. Vibes-nya ada orang gitu. Ini bukan aku aku rindu masa itu tuh enggak, tapi kadang aku mikir ya namanya orang meromantisasi masa lalu ya. Kayak keinget dulu tuh sendirian mau tidur tuh
terus tiba-tiba agak kan kadang takut ya kalau sendirian tuh, mungkin dengar suara aneh, terus tiba-tiba dengar suara pintu depan gerbang kebuka krek, oh dia pulang gitu, kayak ada lega. Oh ada lega kan. Apalagi paling kerasa, kalau sekarang nggak terlalu kerasa sih, paling kerasa itu adalah pada saat dia udah pergi temanku, tapi kamu belum masuk. Ya sempat Ada momen itu sekitar mungkin 1 bulan lah, 1 bulan 2 bulan gitu, 1 bulanan. Jadi kayak lewat sini, oh, dulu ada orang, sekarang kosong gitu, walaupun orangnya tidur kan kebanyakan, tapi ada manusia gitu. Terus sekarang kosong, sepi, serem juga gitu. Iya itu ya, lama juga tuh ya waktu Lumayan juga 1 bulanan lebih lah. Dan untungnya kita sibuk sih, maksudnya tiap Ya, hari pergi kan, jadi betul. ya udah kamu pulang udah capek gitu ya. Kalau sekarang kan maksudnya ada orang, kita aktivitasnya bener-bener bersama gitu, bangun Ya, bareng, tidur juga bareng gitu, bareng waktunya. Betul. Gitu. Tempatnya kadang beda ya. Gak kan, kita tidur bareng, mulai tidur bareng, cuman paginya tuh kadang berubah tempatnya, kadang bisa aku di luar di dalam kamar gitu, atau sebaliknya. Bukan karena berantem, tapi karena dia risih sama suara ngorok gitu, jadi Belum terbiasa. Tapi udah lumayan terbiasa loh, aku nggak pindah kan beberapa hari ini. nggak pindah, cuman mulutku dibungkam jadi gitu, atau di Aceh baru terjadi tadi siang, aku setengah sadar tuh dalam hati, tapi kan orang setengah sadar tidur kan lemes ya, terus kamu ngomong coba rahangnya tuh ditutup ya gini, ya dikatupkan. Aku dalam hati tuh, ini orang setengah sadar malah dikasih ceramah yang mana bisa tahu ya udah aku nurut aja gitu. Terus nggak bisa kebuka lagi. Ya iya. Kamu kebuka lagi. Ya orang setengah sadar dikasih ceramah tutorial mana masuk. Dalam hati tuh aku mau ngomong gitu, tapi terlalu lemes. Ya Allah gitu. Rahangnya coba dikatupkan gitu. Dia tuh gini loh, kamu tidur tapi mulutnya mingkem. Kamu mulutnya mingkem. Mulutmu gini, tapi pas aku buka, rahangmu tuh tidak mengatup gitu loh. Nah gitu, makanya kamu mungkin udaranya keluar dari situ. Ya tapi kan orang lagi tidur setengah sadar dikasih tutorial yang mana masuk gitu. Ya seperti itu, tapi lah itu dinamika pernikahan lah. Ya itu kaitannya sama aku ya, balik ke sudut pandangku. Gimana? Sekarang aku tanya, ini sebagai orang yang dulu tuh tidak tinggal di sini, terus sekarang tinggal di sini, tempat tidurnya beda, orang sekitarnya tuh beda gitu. Kalau aku kan agak lebih ringan karena aku nggak berubah, cuman pergi satu, datang satu. Iya. Tempatnya tetap cuman gitu. berubah layoutnya gitu. Nah, kalau kamu kan tempatnya berubah, Iya, terus berubah banget. orang yang sekitarmu juga berubah. Dari dulu ada adik, ibu, sekarang nggak ada. Rame di rumah. Rame, sekarang cuma berdua. Gimana? Perasaannya macem-macem, cuman aku kemarin berusahanya gini sih mikirnya, oh ini perasaan yang wajar kok, karena pasti banyak juga istri-istri yang rasain yang sama kayak aku gitu loh, ketika dia pindah dari rumahnya ikut suaminya, atau mungkin dia sama suaminya sama-sama pindah ke tempat baru, pasti juga ngerasain itu kan. Benar yang dia bilang, jadi aku tuh seumur hidup belum pernah yang namanya pindah rumah, jadi dari lahir sampai aku nikah itu bener-bener di rumah itu terus, belum pernah yang kayak kuliah di luar kota, di luar negeri, ke luar negeri. Belum pernah kuliah di luar Jogja gitu. Pun kalau aku liburan juga paling 10 hari, 2 minggu gitu paling lama. Itu bukan pindah. Iya, itu cuman ya liburan, ya staycation liburan gitu. Jadi belum pernah bener-bener yang bawa keluar barang-barangku ke suatu tempat yang baru dan menata barang-barang itu di tempat baru. Sebenarnya ini tuh semua barangku yang ada di kamarku udah ada di sini sih. Sebagian besar ya. Sebagian 80% udah ikut sama aku. Cuman kan karena belum ditata, ini cuman sudut ini aja udah lumayan ya. Tapi kalau misalnya kita lihat sini sama sini masih berantakan gitu. Jadi ya suasananya masih belum suasanaku yang dulu gitu. Tapi ya gimana ya, namanya juga perasaan asing, tapi ya udah mau gimana lagi gitu loh. Ada cara tersendiri untuk mengatasi itu nggak gitu? Dibagi. Nggak memaksakan, jadi gini, nggak memaksakan tuh dalam arti gini, misalnya waktu itu aku pernah sedih, ya udah aku nggak nge-push, jangan sedih, hapus air matamu, kamu harus seneng-seneng. Nggak, aku juga ngasih waktu buat diriku juga, kamu kan juga gitu kan, kamu juga nggak nge-push aku, misalnya aku sedih, kamu juga nggak nge-push aku untuk jangan sedih gitu, udah gitu kan, maaf. nggak gitu. Ya cuman kadang ada pertengkaran kita ya, gara-gara itu yang dia juga jadi ikut sedih. Kita ceritain aja kali ya. Gak apa, kalau kamu gak apa-apa sih. Jadi abis pulang dari Bali tuh baru kerasa tuh. Mungkin sekitar 3 hari aku
tinggal di sini. 3 hari keluar, 2 hari. 2 hari ya. 2 hari tinggal di sini. Itu bukan dari Bali sih, dari semuanya. Tur kita kan. Oh enggak dari Bali. Berarti sebelum ke Jakarta. Sebelum ke Jakarta. Oh iya benar, sebelum ke Jakarta. Dia sakit, dia pulang dari Bali tuh sakit. Terus malamnya tuh aku bilang sama dia gitu, aku pengen menjadi Roro yang dulu. Iya gitu kan, aku sedih waktu itu kan, maksudnya belum. Terus dia sedih. Yang dulu tuh maksudnya sebelum ada aku atau gimana gitu. Ya gitu. Dan itu tuh sampai kita nggak ngebahas itu kan. Sampai baru kapan itu kita bahas ya, baru-baru ini. Jadi udah perasaan itu dia tersakiti tapi dia nggak bilang, aku pun juga nggak menjelaskan maksudnya tuh sampai beberapa hari. Jadi benar-benar kita sebenarnya sih aku nangkepnya kayak ya udah kita sama-sama memberikan ruang pada emosi kita berdua untuk ya udah berkembang aja gitu kan. Ya karena kalau aku sedih ya. Aku pernah mengalami pindah kosan. Itu ringan banget dibandingin pindahmu sekarang gitu. Pindah kosan dari satu kosan, dari rumah ke kosan yang pernah cerita, yang sampai nggak mood nonton film gara-gara homesick gitu kan. Aku tahu beratnya itu, aku tahu sedihnya, galaunya. Aku yang tahu perasaan itu, membandingkan dengan dia kayak, lah aku ya waktu itu sesedih itu. Dia sekarang jauh lebih berat bebannya daripada aku, karena nggak cuman pindahnya tuh harus sama orang lain gitu loh. Aku waktu itu pindah ke kosan sendiri. Ini berdua, dan ada pemikiran kalau aku dulu di kosan, aku pemikirannya gini. Oke, ya aku lulus paling dulu mikirnya lulus 4 tahun. Jadi aku ya paling aku ngekos di sini kan 4 tahun gitu. Andai kan aku nggak betah selama 4 tahun. Nah, dia kan beda. Istri pindah ke sini, aku nggak betah, ini selamanya loh aku di sini. Jadi aku ngerasa ya lebih berat dia bebannya. Jadi aku berusaha memahaminya, berarti dia pasti jauh lebih sedih daripada aku waktu itu, jauh lebih homesick gitu. Jadi ya meskipun aku tersakiti dengan omongan dia, aku nggak memilih untuk konfront karena ya wes aku juga pernah mengalami itu loh. Iya, tapi kan habis itu aku ngejelasin. Maksudnya aku ingin menjadi Roro yang dulu itu karena sehari sebelumnya itu kan pas kita pulang dari Bali kan mampir ke rumahku dulu. FYI, rumahku itu sama-sama di Jogja, maksudnya rumahku yang dulu. Jadi sebenarnya kita tuh pindah ke rumah dia itu tuh jaraknya cuma 30 menit doang. Tapi ketika aku mampir ke rumahku itu, aku tuh udah ngerasa udah nggak ada ruang buat aku juga karena barangku udah nggak ada gitu. Terus pas aku di kamarku juga layout kamarnya udah beda. Jadi aku ngerasa aku di situ tamu. Dan aku di sini tinggal di sini beberapa hari itu aku merasanya masih kayak orang yang numpang gitu. Jadi kayak tempat tidurnya beda, bantalnya kan waktu itu aku belum bawa selimutku segala macem kan. Jadi masih pakai barang-barangnya dia gitu. Jadi aku kayak ngerasa aku tuh nggak belong to anywhere gitu. Bukan orang di rumahku yang dulu, juga bukan orang di sini. Jadi aku pengen jadi Roro yang dulu yang punya rumah gitu. Aku belum ngerasa ini rumahku gitu sebenarnya penjelasannya. Cuman ya proses sih. Proses lama-lama ya udah terbiasa juga kok. Ini adalah perasaan yang kayak aku bilang tadi, yang mungkin banyak orang yang merasakan, tapi sangat berpengaruh sama peran suami juga sebenarnya. Iya loh. Aku ngebayanginnya kalau suamiku tuh nggak kayak kamu perlakuannya. Maksudnya yang mungkin mencuekin atau jalan cuman gitu doang. Lebay. Mengecilkan yang aku rasain atau menganggap yang aku rasakan berlebihan. Itu juga jadi beban gitu. Kalau dia kan nggak untungnya. Jadi maksudnya peran suami, peran kamu tuh juga penting sebenarnya untuk mental dari aku. Ya mungkin ada baiknya nih kalau teman-teman yang masih agak muda yang nonton video ini, ada baiknya mungkin kalau kuliah kalian ngekos, nyicipin gitu. Oh iya rasanya. Maksudnya aku nggak tahu ya, mungkin juga kamu kan berat banget karena sudah berapa puluh tahun berarti di rumah itu, puluhan tahun, dari kecil, remaja, dewasa, semua fase kehidupanmu di rumah. 70 tahun lah. Anjir, 70 tahun kan? Kalau remaja aku dulu lebih enteng karena aku baru melewati fase anak kecil, remaja belum kelar gitu. 18 tahun aku pindah. Jadi kemudian aku terbentuknya di tempat lain. Nah, dia kan dari kecil sampai dewasa terbentuk di situ. Jadi susah pindah. Iya, tapi setelah beberapa hari, terutama setelah habis kita dari Jakarta, dari Gombong terus balik lagi ke sini tuh kan aku sebenarnya tuh masih proses berpikir juga ya, proses aku membiasakan juga. Aku pikir-pikir itu sebenarnya semua hal yang aku takutkan, ya sebenarnya tuh cuman kekhawatiranku aja sih. Ada beberapa hal yang kayak gitu, kayak aduh aku takut nggak betah, aku gimana ya aku bisa bertahan tidur seumur hidup sama dia yang kalau malam ngorok misal kayak gitu misal, atau gimana ya aku
kangen mama atau apa gitu. Itu semua tuh kekhawatiran doang gitu. Setelah pas dijalanin ya udah nggak ada sih perasaan itu sebenarnya. Iya, betul. Iya, Bener jadi- seperti yang kita omongin dulu sebenarnya. Ingat nggak? Iya. Ya, apa sesuatu yang kita takutin tuh pada akhirnya lebih menyeramkan pada saat lu berjalani. Iya sih benar. Iya. Setelah dijalani ya biasa aja ya. Bukan biasa aja Bukan juga biasa. sih maksudnya. Tidak semenyeramkan itu mungkin. Iya, gak nyeremin. Dalam keseharian kita menjalani 24 jam itu kan banyak yang dilakukan. Walaupun dikit-dikit aku juga udah mulai ngonten lagi, mulai gambar-gambar lagi kan waktu itu. Ya udah gitu. Jadi terurai gitu. Kekhawatirannya terurai, lama-lama hilang sih. Sampai sekarang ya Betul. masih kadang kangen juga sama suasana Pasti. rame. Tapi kemarin ini malam minggu keluargaku datang ke sini jadi rame. Jadi maksudnya kayak yang aku bilang sama kamu, ternyata ya udah kalau misalnya kangen tinggal sana Tinggal sana. aja. Dan Atau aku juga bukan kesini. orang yang larang, udahlah nggak usah ke rumah, ya udah pulang ayo nginep Iya di sana sih, gitu. iya, bisa nginep di sana juga gitu. Betul. Jadi kayak sekarang malah aku yang merasa aku bukan di sini, aku bukan di sana. Sebenarnya kebalikannya, Kamu justru punya aku dua rumah. aku punya dua rumah yang sama-sama di sana tuh nerima aku. Di sini aku sama kamu, di sana aku ada keluargaku yang Betul. juga mungkin kangen, seneng kalau aku datang gitu. Gimana kita ngelihatnya aja ya, perspektifnya aja, yang ngelihatnya dari sudut pandang mana nih gitu. Betul. Nanti pada saat sudah, kalau kalian yang masih takut, pada saat sudah jalani, perspektif yang barusan dia bilang itu akan kerasa. Kok nggak usah dipaksain di awal, kan kamu juga nggak maksain kan, nggak menahan kesedihan, udah sedih aja gitu, it's okay. Iya. Nggak usah kemudian, aduh nanti pasanganku, nah suami mungkin dia ngerasa kesel, ya nggak, kalau sampai suami atau pasanganmu kesel karena kamu sedih, karena kamu homesick, kurang ajar itu orang gitu loh. Kalau bener-bener cinta ya enggak lah. Pasti ya. nggak kesel Support. gitu. Mungkin kadang ada irritated, mungkin kalau misalkan ya Allah nih orang, lebih karena sedih sih, berarti kayak oh berarti dia nggak bahagia kali ya sama aku gitu. Tapi kalau sampai dia kesel, udahlah kamu nggak usah mikir gitu lebay, itu Kayaknya sih separah itu suami-suami kalian. Sebenarnya nggak mungkin. Cuman mungkin lebih ke ala lebay gitu doang. ya tapi ya lebay itu udah termasuk Tapi udah nyakitin juga sih. kurang Maksudnya ngajar udah buatku apa, gitu. kayak mengecilkan. Padahal Iya. beneran gitu. Ya kalaupun misalkan usah diobrolin, yang penting lah, kalau tergantung kalian mau obrolin, kalau kalian tidak mau ngobrolin ya berusaha untuk memahami gitu. Ini sekarang udah masuk hari ke berapa tadi, dari tanggal 11 ya kita. Udah lumayan kebentuk ininya sih, ritmenya. Ya ritmenya udah kebentuk gitu. Aku waktu itu sempet yang satu yang aku khawatirin kan, kalau aku nih orangnya pas kita masih pacaran pun ya, keseharian kan catching up dengan tontonan gitu, film, drakor gitu. Wah nanti pada saat udah berdua gimana membaginya gitu, apakah kan dia juga pengen nonton sesuatu pasti, nah tapi gimana dengan tontonanku, apakah aku harus menyerah di salah satu jenis tontonan, misalkan aku nggak nonton drakor lagi gitu misalkan gitu. Tapi ya setelah makin kesini makin ketemu ritmenya juga, jadi kayak ya udah gitu. Iya, Dia kayak pengen nonton Anya, ya udahlah gitu. Aku kira Anya Geraldine, ternyata yang keluar lah Anya bocil gitu. Oke. bukan itu loh, bukan apa tuh, layangan putus loh. Iya, aku pikir kan wah, nonton Anya, Anya ngapain? Main tenis Anya, ya ternyata Anya Folger. Ya udah, nonton, terus kemudian Malah gantian nih kita gantian sampai gitu, episode aku nonton drakor gitu. Ya udah kalau dia mau ngegame, udah ngegame gitu ya. Bahkan Simple. pas aku begadang aja, begadang main game, ternyata kamu juga ikutan begadang. Itu karena bukan aku ikutan batuk. juga, bukan ikutan ya. Itu karena aku batuk. Tapi kamu masih nonton sampai terakhir. Oh yang itu, Iya. iya sampai jam Jam 2 apa 1, terus bobok jam 3 itu kan karena aku batuk. Oh, dia masih duduk 2 jam di depan charger dibuat TV itu. Aku main game. iya sih, iya bener sih. Iya sih, itu kan selama pacaran kayak nggak pernah kan aku begadang. Maksudnya kita teleponan kan, aku sama dia kalau maksudnya aku udah di rumah, dia udah di rumah tuh kita teleponan dinyalain sampai pagi kan teleponnya kan. Tapi kalau aku begadang tidur. nggak pernah. Nggak pernah, baru ini mungkin ya kamu tahu ya. Iya. Iya. Di luar kayak misalkan kemarin kita di Bali Oh, tahun iya. baruan tuh nggak dihitung ya. Tahun baruan kan memang Iya sih. begadang. Tahun baru aja tuh kita jam 12 sudah di rumah kan. Jam Ngaco. 1. Tapi kan nggak tidur. Kita jam 1 sampai rumah ya ngobrol-ngobrol dulu. Terus nonton ya. Jam 3 kayak ya tidurnya juga sama kayak semalam gitu. Cuman kan itu wajar gitu loh. Kalau yang ini baru aku pertama kali ngeliat, widih, ini orang begadang. Main game. Ya aku juga ini sih, besok gimana ya gitu. Kalau misalnya dia punya istri, istrinya cuma kerjaannya main game gitu.
masalah. Tapi aku udah bilang sih sebelumnya, tetap mau nikah nggak? Ya masih. Iya, nggak bisa Aku kan ngapa-ngapain. orang yang udah ngomong, udah kamu nggak usah ngapa-ngapain dah, aku yang nyapu. Udah nyapu jangan gitu kesannya Iya. bentar gak pernah nyapu. Iya, aku yang masak, udah aku yang Aku juga cuci-cuci. belum ada waktunya, tapi aku akan masak. Alhamdulillah. Kan ada orang yang bilang apa namanya, alah nikah tuh cuman modal cinta nggak bisa. Tapi menurut aku yang nyelamatin kita tuh karena cinta itu nggak sih? Karena Iya. aku cinta sama kamu, jadinya ya udah aku memahami kamu, aku mau bikin kamu seneng dengan cara apa, ya udah aku berusaha. Kamu pun juga gitu kan? Iya, kalau nggak cinta nih ya, denger dia ngomong aku pengen jadi yang dulu, ya udah aku tinggal. Karena nggak cinta. Secara logika Ngapain gitu ya? bersama dengan orang yang merindukan dirinya yang dulu gitu kan. Tapi kan karena aku cinta, jadi aku berusaha memahami, aku berusaha, oh iya ternyata seperti itu. Kalau aku nggak cinta juga, mendingan aku pulang. Daripada itu sama orang ngorok ya kan. Iya kan? Walaupun sampai sekarang nih, meskipun dia udah ngerekam, tapi kan ngerekamnya di deket ini. Maksudnya gini nih, aku ngobrol gini aja pelan nih, kedengaran kenceng kan kalau mic-nya deket gitu. Kalau direkam deket sini yang ngorok ya pasti kelihatan kenceng. Jadi sampai sekarang tuh aku masih, Denial. kalau perasaanmu tadi sedih itu tidak lebay. Tapi kalau untuk ngorokku kencang tuh aku masih agak ngerasa kayaknya agak lebay deh itu tuh. Masa aku ngoroknya setiap hari sekencang itu sih gitu. Kayaknya sekali waktu aja gitu. Di rumahku tuh juga kan ada suaminya mamaku, ada suaminya adekku. Mereka tuh juga ngorok. Aku kan kamarnya di atas. Itu aja kedengeran. 3 orang laki-laki tuh ya sama Iya, aku. heeh. Siapa yang paling kencang ngoroknya? Ya kamu, karena tapi sebenarnya emang nggak adil karena kan kamu sebelahku banget. Makanya. Nih, aku pernah, inget gak? Aku tuh lagi, aku lupa lagi ngapain kita. Aku pokoknya di ruang makan, di meja makan. Terus Ali, adeknya dia tidur di kamar yang bawah tangga. Itu aku denger nih yang ngorok kenceng banget. Ya, Al, dibocorin sama dia. Itu aku denger loh. Kalau coba dibayangkan, misalkan aku tuh, Iya. aku tidur di kamar itu, terus kamu Besok, ya. ada di ruang makan. Ya besok kan kalau misalnya kamu nginep di rumahku, Iya. aku rekam dari ruang Oke. tamu ya. Kamu ruang tamu lantai 1, aku tidur di lantai 2 ya. Pokoknya kalau tiba-tiba kamu udah bangun, aku ngorok, langsung turun ke bawah, Iya. rekam. Oke. Dengar kamu tuh. Dan ngoroknya mereka tuh satu variasi gitu loh. Satu variasi. Jadi ya udah misalnya gitu doang. Kamu tuh udah A I U E O gitu loh kalau kamu tuh. Tuh gimana, Mun? Ya maksudnya ya misal gitu. Ya udah gitu terus sepanjang tidur. Iya, oke. Nah, kamu tuh macam-macam. Ini aku masih juga nggak percaya karena setahu aku yang ngorok aku cuman oke lah, cuman Kamu tuh macam-macam. dan dia tuh lebay gitu kalau. Nah kali ini baru lebay nih. Masa aku pernah kali ini kamu ngoroknya gini loh, shoo gitu. Apa deh bang Cristiano Ronaldo? Ada shoo. Ada siulnya. Iya sayang, kamu tuh ngoroknya variatif. Ya udah nanti kalau kamu Ngorok ada kalian mau siul. kompilasi Rasya tidur ngorok ya. Iya kalau ada, oke kalau misalkan kamu bisa you have all the time in the world seumur hidup, nanti silahkan di-compile. Kalau bener sebanyak itu, aku akan meminta maaf sudah bilang lebay gitu. Masa iya ada, malah dibilang kayak bus gitu loh, kayak shh, gitu. Sumpah dia tuh variannya banyak. Yaudah kalian kalau misalnya istri-istri yang nonton, coba deh kalau suami kalian tidur tuh ngoroknya ada variasinya atau enggak. Bukti siapa tahu ada juga kan, jadi nggak cuman kamu, jadi nggak sendiri. Dan yang kamu rekam waktu itu kan juga orangku cuman itu kan ya itu kan kamu cuman itu tidur siang. Kalau sepanjang malam tuh beda, itu udah kayak long journey gitu loh. Kalau tidur sama kamu tuh kayak nanti aku pindah, terus aku bangun batuk-batuk dulu gitu. padahal ya kalau mama, nggak apa mama nonton masih. Kalau mama tidur datang sini, kan mama tidur di kamar bareng akuan berdua. Tuh juga ngorok tuh sampai aku harus pakai earphone gitu. Padahal mamaku ngoroknya gak kenceng-kenceng banget, cuman gitu. Tapi pakai earphone. Nah, aku bayangkan masa sih ngorokku lebih kencang daripada itu, masa lebih variatif dan lebih berisik daripada itu, lebih chaotic. Tapi ya Kayak nanti ya rekam ya. Tapi aku kadang tuh juga ini loh, aku tuh kadang misal nih, ya kan, aku handphone aku di chargernya jauh, seringnya gitu. ya Allah sayang, kita tidur di sini, handphone di situ tuh cuma 2 meter. Ya kan kamu kalau misalnya setengah sadar gitu kan lemes sayang, kayak Iya, rasanya. dipakai tadi Iya, omonganku. tapi kamu juga ngerasain kan, ya makanya. Makanya harus butuh tenaga ekstra gitu loh untuk merekamnya. Tapi 2 hari ini aku udah mulai terbiasa karena dia punya metode baru, jadi dia pakai guling nutupin muka. Itu karena silau, lampunya belum dimatiin
pintu belakang tuh, ya aku tutupin kayak gini. Tapi nggak kedengeran ngoroknya sih dengan metodemu itu. Jadi aku lumayan nggak pindah gitu. Biasanya aku pindah Itu langsung pindah ke semalam. kamar. Kalau kemarin Beberapa malam kamu gitu kemarin tuh. oh. 2-3 malam tuh aku nggak pindah kan. Aku bener-bener stay. Malah kayaknya ada kamu yang pindah deh karena kamu kebiasaan. Oh enggak, itu karena iya aku pipis, terus kebiasaannya kalau dari kamar mandi kan masuk kamar. Kamar. Pindah nih. Pindah nih di sini mungkin ada yang bingung pindah apa sih maksudnya. Jadi kita tuh tidurnya tuh di depan TV di sini gitu sambil nonton terus ketiduran gitu. Terus kamar yang Kamarnya sudah disiapkan malah tidak dipakai. Iya, malah jarang bobo di situ. Iya. Seperti itu lika-likunya. Ya seperti itulah. Mungkin kalau misalkan kalian pengen tahu apa hal khusus gitu, apa yang kalian pengen tahu dari update kita, bisa kalian komen lah, nanya kalau yang kayak gini gimana kalian handle-nya gitu. Mungkin kalian juga pengen mendapatkan insight yang juga mau nikah nih sebagai pengantin baru, perspektifnya silahkan tanya aja, misal kalau makan gimana atau kalau mandi gimana, mandinya lama nggak, gitu bisa tanya, silakan. Gimana sama mertua hubungannya? Tuh bisa. Tapi kalau mertua kan santai aja. Iya, santai. Bersyukur mereka akhirnya pergi juga anakku. Kalau orang tua aku mau udah pergi dari dulu anaknya. Akhirnya ada yang mau sama anakku gitu. Ya, nantilah kita update Ya, lagi. pokoknya tanya aja Karena lah, ini gitu. masih 1 bulan lebih 2 hari. Untuk tinggal di rumah ininya masih baru 11 hari. Jadi masih belum banyak hal yang bisa kami ceritakan. Ya nanti seiring waktu nambah lah. Dan ini sih kami tuh sebenarnya masih proses saling mengenal, masih itu tuh menurut aku juga nggak akan ada habisnya, nggak akan ada selesainya. Tapi karena kami berdua juga pacarannya kan masih baru bentar ya. Buat informasi aja buat mereka. Ya kalau dihitung dari sampai sekarang ya. Pacaran 5 bulan. Empat setengah setengah. tahun, setengah sampai sekarang. Oh, dari kenal. Iya sih. Dari pacaran. Dari pacaran kan Juli tuh. Ini sekarang udah bulan 13. Agustus, 6 September. bulan. Iya sih. 6 bulan. Iya, maksudnya kalau pacaran sampai nikahnya mungkin 5 bulan. 5 bulan kurang lah ya. 5 bulan lebih dong. Lebih lah ya, 5,5 bulan dong. Agustus, September, Oktober, November, November, Desember. Ya ding 5 bulan. 5,5. 5,5 bulan, nikahnya 1 bulan. Tuh. Jadi proses saling mengenal jadinya ya namanya baru kenal orang. Setiap hari selalu aja mungkin ada hal baru ya yang aku pelajari dari kamu, pemikiranmu. Ternyata dia gini gitu nggak sih kamu, atau kamu nggak? Ya pasti ada lah namanya, maksudnya bahkan untuk orang yang pacaran Iya, bertahun-tahun lama tuh tuh pasti pada saat nikah tuh tiap hari ada aja yang dirasain gitu. Iya, pasti tetap ada lah ininya, dinamikanya. Apalagi buat kalian yang ini kayak kita yang baru juga. Maksudnya mungkin baru kenal 1 bulan langsung nikah kan mungkin ada ya. Wow. Wow. Terus langsung tinggal bareng gitu. Wah. Ya nggak apa-apa sih. Iya kan, pasti. Tapi wow setiap aja. hari menemukan hal-hal baru. Soalnya aku pernah baca di ini viral loh FYP, entah di Twitter atau di TikTok. Jadi, tapi ini kayaknya perspektifnya orang luar sih. Jadi mereka bilang kalau misalnya pacaran, cobain tinggal bareng dulu. Oh iya, kan? ya, Baru ya. viral kan kemarin-kemarin ini. Ya, itu Cobain aku tinggal. setuju sih. Tapi ini di luar ini ya, maksudnya agama segala macam. Ya, di luar itu. Kayak orang luar sih. Nah itu dia gitu, karena memang walaupun kamu tuh udah kenal banget gitu, tetap beda sih. Begitu tinggal, maksudnya dia dulu aku yakin dia dulu mikirnya udah sempet mikir pas saat teleponan aku tinggal tidur, aku ngorok gitu. Cuman kan akan lebih kaget pada saat udah melihat dengan mata kepala sendiri gitu. Iya, udah ada teasernya ya. Udah teasernya, tapi tetap kan begitu udah tek. Dulu mikirnya mungkin pasti kuat lah nanti lah. Sekarang Enggak sih, aku dulu udah mikir juga. nggak kuat. Iya. Enggak, aku mikirnya strategi apa yang akan aku lakukan ya gitu. Fiktif lah, itulah ngorok itu fiktif. Iya, maksudnya gitu. Jadi ya memang beda, jadi ya udah wajar lah. Maksudnya kekagetan kita yang tadi kita ceritain tuh sebenarnya wajar. Dan kalau misalnya kamu habis nonton video ini, aduh gimana ya, apa nggak jadi nikah aja? Nggak usah. Misal dia, ternyata kayak gitu ya, nikah tuh harus ngalamin ini gitu. Nggak usah, karena itu hal yang maksud aku, poinku tuh ya udah semua orang pasti ngalamin gitu. Iya, Dirasakan dan semua di orang. semua hal pasti seperti itu loh, gak cuma nikah, maksudnya semua hal tuh pasti akan ada susahnya di awal gitu. Yang penting tuh bukan kalian pengen langsung gampang, tuh nggak akan ada, tapi kalian harus siap, itu aja gitu.
Yang penting adalah sebelum kalian nikah kalian udah punya persiapan gitu. Walaupun nanti pada saat udah dilakuin ada banyak persiapan yang ternyata waduh aku lupa nyiapin ini atau persiapanku kurang matang, tuh pasti akan tetap ada. Tapi yang penting jangan dengan tangan kosong. Iya, sama ya udah kalau kalian percaya cinta kalian berdua kuat, itu pasti akan menolong. Oke, Ya, udah deh. dah. Sampai di sini dulu aja teman-teman. Ya, pokoknya tadi tuh kalau misalkan mau tanyain sesuatu udah komen atau DM dia, DM saya gitu. Yang laki DM saya aja. Jangan DM dia. Maksudnya bukan karena aku pengen laki ya, tapi itulah pokoknya. Goodbye. Apa yang mau diomongin coba? Yang mau tak omongin tuh ini bla 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 videonya itu nanti kita yang ngobrol santai aja, nggak usah pakai Ya anu lah apa vibe videonya, konsep videonya, settingan videonya. Oke. Aku pernah ngalamin jadi apa ya tadi tuh kayak ada biru. Oh. Oh tadi aku ada insert gambar. Oh. Ada apa? Usah dia dulu lah.